Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Masnia selaku dosen mata kuliah Statistika Industri, saya sebagai moderator dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan tugas besar Statistika Industri yang membahas tentang pengolahan dataset yang menghubungkan antara gender dengan trayek bus Transjakarta yang menggunakan bahasa pemrograman Python dan Ruby. Dengan saya Siti Azahra Alivia Riyadi dan rekan-rekan saya yaitu ada Kalista Kwina Rumampuk, Siti Salwa, Safaris Maya Dewi, dan yang terakhir yaitu ada Safira Indana Zulfa. Di sini saya akan menjelaskan tentang library yang kelompok kami gunakan pada saat pembuatan tugas besar statistika industri ini. Yang pertama, kita menggunakan import Panda, kedua import NumPy, ketiga ada SkyPy Stat dengan import Shapiro, test_id, C2 kontingensi, F underscore one way, point B cell, point serial R, Pearson R, dan Spearman R. Selanjutnya juga ada import Seaborn, import matplotlib.pplot. Selanjutnya juga ada import linear regression, logistic regression. Setelah itu ada import train test split, dan yang terakhir ada import label encoder. Jadi langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu pertama kita harus menload dataset. Jadi kita harus mengupload file yang sudah kelompok kami buat. Oke, di sini kita akan mengupload filenya. Nah, di sini file kita akan diproses oleh program. Selagi nunggu, di sini saya akan menjelaskan dari file dari DF Transjakarta tersebut. Setelah itu, eh, program akan membersihkan data-datanya dari pcard sec dan koridor name. Setelah dibersihkan, program akan sec dan koridor name yang ada. Jadi dengan perintah print data clean.column. Selanjutnya setelah dipastikan data akan dihitung. Dihitung jumlah penggunaan tiap trayek bus dengan koridor name-nya yaitu value underscore count. Setelah data dihitung, data-data tersebut terkelompok lagi. Pertama, kita akan menemukan trayek bus yang paling ramai digunakan, yaitu data-data itu akan masuk pada. Nah, untuk most use count itu tuh jumlah banyak orang yang menggunakan koridor tersebut. Selanjutnya ada menemukan trayek bus yang paling sering digunakan oleh wanita. Nah, pertama dari data Pcard sex terdapat kode F. F itu untuk female atau wanita. Nah, selanjutnya data dimasukkan ke value counts. Habis itu setelah data udah ada di value counts, data akan diterima oleh ID Max. Habis itu dari ID Max itu ketahuan koridor mana sih yang sering digunakan oleh wanita. Selanjutnya ada variabel female underscore trayek underscore use itu tuh eh, me- itu untuk menampung jumlah banyak wanita yang menggunakan trayek bus itu. Nah, selanjutnya untuk pria sebenarnya sama aja, sama kayak wanita, bedanya cuma di kodenya aja kalau pria itu M.
Selanjutnya, setelah datanya terkumpul, terakhir program kami ini akan menemukan trayek bus yang paling sepi atau yang paling sedikit digunakan. Jadi data-data tersebut dihitung oleh ID IDX min. Nah, setelah datanya terkumpul, habis itu datanya dihitung oleh trayek_usage.min. Nah, setelah data tersebut terkumpul, terhitung, maka data tersebut akan ditampilkan dengan cara kita akan men-print print perintah dari perintah-perintah di atas. Jadi kita akan nge-print dari pcard sex, terus itu tuh pcard sex untuk frekuensi gendernya, habis itu ada penggunaan koridor yang sering digunakan oleh wanita, pria, dan penggunaan koridor yang paling sepi atau paling sedikit digunakan. Nah, selanjutnya ini ada hasil output run-nya. Boleh tolong di-scroll. Nah, ini dia nih. Ini ada hasil run-nya, yaitu statistical description-nya yang mana sih yang gender yang sering banget ngegunain, ternyata perempuan tuh lebih dominan. Habis itu koridor yang paling sering digunakan yaitu Cibubur sampai Balai Kota dengan 391 pengguna. Nah, setelah itu ada koridor yang sering banyak digunakan oleh wanita. Ternyata hasilnya menunjukkan Pasar Minggu sampai Tanah Abang dengan 222 pengguna. Nah, selanjutnya ada koridor yang paling sering digunakan oleh pria yaitu jurusan Ciputat sampai CSW dengan 257 pengguna. Nah, yang terakhir ini koridor yang paling sepi atau yang paling tidak sering digunakan yaitu ada rute Kampung Rambutan sampai Blok M dengan 17 pengguna saja. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan uji normalitas selanjutnya, yaitu uji normalitas kolom pie chart check dan corridor name. Lalu kita mendefinisikan kolom yang akan digunakan, yaitu pie chart check dan corridor name. Setelah itu, pie chart check dan corridor name itu masuk kategori kolom. Setelah itu, kolom adalah kolom kategorikal normalitas tidak dapat diuji dengan parametrik. Setelah itu, kita akan mengakses data untuk kolom saat ini dan buat NaN. Lalu di sini akan ada tes normalitas normalitas Sapir-Whorf untuk kolom numerik yang akan diperintahkan tes normalitas untuk kolom. Lalu selanjutnya yaitu ada menentukan apakah data normal atau tidak. P-value lebih dari 0,05 yaitu akan keluar data di kolom dengan distribusi normal bisa menggunakan uji parametrik. Selain itu, data di kolom tidak. Lalu hasilnya yaitu kolom Parsec adalah kolom kategorikal normalitas tidak dapat diuji dengan metode statistik parametrik. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang chi-square. Yang pertama adalah membuat tabel kontingensi antara PyCarsec dan koridor name, lalu ada menampilkan tabel kontingensi, lalu melakukan uji chi-square dengan chi_start dan p-value, lalu dov expected sama dengan chi-kontingensi atau kontingensi table. Lalu ada menampilkan hasil uji chi-square, lalu menentukan apa ada hubungan yang signifikan antara Picard-Seq dan koridor name. Jika p-value kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan pilihan trayek bus. Jika tidak seperti itu, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan pilihan trayek bus.
Berikutnya, saya akan membacakan analisis kolerasi menggunakan pandas cross-type dan uji chi-square. Yang pertama, kita kolom yaitu Picard sex dan corridor name. Data ini digunakan untuk menghitung hubungan antar variabel. Kemudian, membuat tabel kontingensi dengan pd.crosstab. Fungsi pd.crosstab ini digunakan untuk membuat tabel kontingensi, yaitu tabel yang akan menghitung jumlah kontingensi table sama dengan pd.crosstab dalam kurung data clean play card sex dan data clean corridor name. Kemudian uji chi-square. Setelah tabel kontingensinya dibuat, kita menggunakan fungsi chi2_contingency dari library scipy.stats untuk menghitung uji chi-square-nya. Menghitungnya dengan chi2_stat p-value dov expected sama dengan chi2 contingency. Lalu setelah itu kita akan menampilkan hasil uji chi-square-nya. Lalu berdasarkan nilai p-value, kita menentukan apakah terdapat hubungan yang signifikan. Kalau value-nya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat korelasi yang signifikan antara P-card Baik, terima kasih kepada Kalista. Selanjutnya, Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan perihal regresi. Oke, boleh ke bawah. Eh, Pertama-tama yaitu membuat dataset yang difokuskan dengan PyCast dan koridor name, memakai data clean, kemudian mengonversi variabel kategorikal menjadi numerik dengan label encoding. Karena PyCast ini kategorikal, maka dibikin menjadi numerik supaya lebih gampang dihitungnya. Jadi nanti keluarnya yaitu PyCard check encode. Sama halnya seperti pada yang koridor name. Selanjutnya yaitu akan menyiapkan variabel independen dan dependen. Yaitu X itu akan ditaruh koridor name encode dan dia akan ditaruh dengan PyCaster encode. Setelah itu membagi data menjadi training dan testing set. Selanjutnya membuat model regresi logistik. Yang selanjutnya menampilkan koefisiensinya ada berapa. Selanjutnya ditampilkan semua hasil perhitungan tadi, yaitu koefisiensi intercept dan koefisiensi jenis kelamin, yaitu yang variabel X. Nah, selanjutnya akan dibuatkan penjelasan hasil yang seperti pada gambar. Nah, hasilnya, outputnya adalah sebagai berikut, yaitu koefisiensi intercept ini min 0,14, koefisiensi jenis kelamin X-nya yaitu 0,00. Artinya ketika koridor name-nya adalah 0, misalnya koridor name tertentu, jenis kelamin diprediksi sebesar min 0,14. Koefisiensi koridor name-nya X yaitu 0,00. Koefisiensi positif ini menunjukkan bahwa perbedaan koridor name, misalnya dari satu koridor ke koridor lainnya, mengarah pada peningkatan kemungkinan setiap kenaikan satu unit pada koridor name, diharapkan meningkatkan kemungkinan jenis kelamin sebesar 0,00. Sekian penjelasan tentang regresi. baik, terima kasih banyak. Jadi, itu merupakan penjelasan dari kelompok kami yang membahas tentang pengolahan dataset yang berhubungkan antara gender dengan trayek bus Transjakarta dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan Ruby. Sekiranya ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang jelas, kami memohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.